Selamat pagi Sobat Tani. Jadi di video kali ini kita akan membahas tumpang sari 3 macam lagi ya. Sebenarnya ini kalau mau bisa 4 macam juga. Asal kalian kuat aja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tumpang sari, mentimun, kacang panjang, dan cabai keriting. Saya juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa, karena ini baru pertama kali juga. Sebenarnya awalnya ini mau tumpang sari, timun, sama cabai keriting aja. Di video sebelumnya ada tumpang sari juga, timun, sama cabai keriting. Cuman itu posisinya 2 row ya. Kalau yang sekarang kita pakainya cuman 1 row. 1 row untuk timun, 1 row untuk cabai. Dan di antara ajir kita taruh kacang panjang. Karena kemarin di sini panas banget dan nggak ada mata air, jadi beberapa hari kekeringan tanaman, otomatis si tanaman timun kita ini kurang maksimal ya, karena kekurangan air. Mau nggak mau tanaman timun itu harus banyak air ya, penyiraman minimal kalau panas itu 2 hari sekali itu harus. Cuman di sini kemarin panas hampir seminggu lebih, hampir 2 mingguan malahan, dan itu hujan paling seminggu sekali. Kita lakukan penyiraman juga nggak maksimal, karena paling 1 lubang tanam kebagian 100 mili, dan itu kurang untuk fase pertumbuhan ya. Nah, di depan kita ini udah ada timun model 21 dari produk kapal terbang. Usianya ini 25 hari setelah tanam ya. Bisa dilihat ini tanamannya. Kita tanam 1 row ke sana. Ini 1 row ke sana timun. Nah, yang pinggir itunya, yang pinggir di sana itu 1 row juga cabai keriting. Kenapa Kang dibikin 1 row? Enggak misalkan di sini timun, nanti antar timun cabai. Nah, pengalaman saya, jadi pertumbuhan cabai keritingnya itu terganggu karena asupan mataharinya kurang ya. Jadi kita memaksimalkan lahan. Gimana caranya? Jumlah tanamannya sama, cuman cahaya mataharinya itu sama juga gitu. Kalau misalkan antara timun, cabai, misalkan di sini timun ya, di situ cabai, timun. Nah, di sini juga timun, cabai, timun misalkan. Nah, itu biasanya si cahaya matahari untuk cabainya itu ketutup oleh timun. Soalnya kalau timun itu 40 hari juga udah panen ya. 40 hari setelah tanam juga. Nah, kita coba untuk sistem one row ya. Sebenarnya 2 row, cuman beda varietas. Nah, untuk kacang panjangnya kita ada di sebelah ajir ini. Nah, ini kacang panjang. Usia timun umur 15 harian kita tanam kacang panjang ya. Ini kacang panjang ini dari produknya Starseed Convoy. Kemarin alhamdulillah bagus juga hasilnya, tahan virus kuning juga. Nah, jadi setiap ajir ini kita tanami kacang panjang di bawahnya. Tadinya untuk menjaga kalau amit-amit ya timun itu gagal karena nggak ada hujan ya. Jadi kalau timun itu ada bahasa Sunda, kalau di bahasa Sunda itu nggak naik ya, kecented, karena proses pemberian airnya itu kurang, otomatis ya pertumbuhan timun itu ketahan jadi kecil terus gitu. Tapi alhamdulillah 2 hari ini hujan, jadi pertumbuhan timun itu sedikit bagus ya, ini sedikit berubah ya, alhamdulillah. Paling ini semingguan lagi kita panen. Bisa dilihat timunnya udah mulai ya. Udah ada beberapa. Cuman ini tanaman timun kurang maksimal ya kalau menurut saya. Karena biasanya itu nggak seperti ini gitu tanaman timun saya itu. Karena faktor cuaca juga ya. Nah, ini
cabai keritingnya kita lihat. Ini untuk cabai keritingnya bos. Ini baru tanam 7 minggu 7 hari setelah tanam ya, 1 minggu bisa dilihat. Kita riset juga ini untuk jarak tanam antar cabenya itu 30 cm ya kurang lebih. Jadi posisinya satu lubang tanam ini kita ada 2 pohon, ada juga yang 1 pohon. Kita riset dulu. Nah ini kering-kering ujung ini itu akibat pas saat tanam kita kan hujan ya, cuman 2 hari seminggu setelah tanam itu panas, sehingga menyebabkan si tanaman ini kena ke mulsa dan akhirnya gosong gitu, kena panas. Tapi alhamdulillah ini udah normal kembali, udah sehat. Semoga nanti pas panen harganya bagus, tanamannya juga bagus, biar tetap bisa bertani, terus berinovasi mencari alternatif tumpang sari yang lain ya, buat biar ada referensi buat para petani di luar sana yang mau sistem tumpang sari. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and share juga. Oh iya, ini tanah janda ya, kita cuman proses pemberian pupuk lagi, diampar di bawahnya sedikit. Ini lahan janda jadi kita nggak diperbarui lagi ya. Oke, see you next time ya di video berikutnya. Semangat terus para petani Indonesia, meskipun keadaan saat ini lagi sulit, pupuk harganya melejit, pestisida juga begitu selangit, sedangkan harga jualnya itu masih amit-amit. Makanya terus semangat untuk para petani Indonesia, jangan patah menyerah, jangan pernah berhenti untuk bertani, karena petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Bye bye, see you next time.